Latar belakang munculnya filsafat modern. Filsafat modern yang kelahirannya didahului oleh suatu periode yang disebut dengan Renaissance dan dimatangkan oleh gerakan Aufklärung di abad ke-18, di dalamnya mengandung dua hal yang sangat penting. Pertama, semakin berkurangnya kekuasaan gereja. Yang kedua, semakin bertambah kekuasaan ilmu pengetahuan. Pengaruh dari gerakan Renaissance dan Aufklärung itu tetap menyebabkan peradaban dan kebudayaan zaman modern berkembang dengan pesat dan semakin bebas dari pengaruh otoritas dogma-dogma gereja. Terbebasnya manusia barat dari otoritas gereja dampak semakin dipercepatnya pengembangan filsafat dan ilmu pengetahuan. Sebab pada zaman Renaissance dan Aufklärung, perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan tidak lagi didasarkan pada otoritas dogma-dogma gereja, melainkan didasarkan atas kesesuaiannya dengan akal. Sejak itu, kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan didasarkan oleh kepercayaan dan kepastian intelektual atau sikap ilmiah yang kebenarannya dapat dibuktikan berdasarkan metode, pikiran, dan pemikiran yang dapat diuji. Filsafat abad modern memiliki corak yang berbeda dengan periode filsafat abad pertengahan. Perbedaan itu terletak terutama pada otoritas kekuasaan politik dan ilmu pengetahuan. Jika pada abad pertengahan, otoritas kekuasaan mutlak dipegang oleh gereja dengan dogma-dogmanya, maka pada zaman modern, otoritas kekuasaan itu terletak mempunyai akal kemanusiaan itu sendiri. Manusia pada zaman modern tidak mau diikat oleh kekuasaan manapun, kecuali oleh kekuasaan yang ada pada dirinya sendiri. Kekuatan yang mengikuti itu ialah agama dengan gerejanya, serta raja dengan kekuasaan politik yang bersifat absolut. Sejarawan sepakat bahwa zaman modern lahir sekitar tahun 1500-an di Eropa. Peralihan zaman ini ditandai dengan adanya semangat anti-abad pertengahan yang cenderung mengekang kebebasan berpikir. Dan filsafat modern merupakan sebuah pemikiran yang menganalisis tentang kekinian, sekarang, subjektivitas, kritik hal yang baru, kemudian kemajuan, dan apa yang harus dilakukan pada saat ini. Semangat kekinian ini tumbuh sebagai perlawanan terhadap cara berpikir tradisional abad pertengahan yang dianggap sudah tidak relevan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri filsafat. Ciri-ciri filsafat yang pertama adalah universal. Yang dimaksud universal di sini adalah menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak ada aspek-aspek tertentu atau tidak ada perubahan-perubahan tertentu. Yang kedua adalah radikal, yang artinya adalah mendasar dalam makna pemikiran yang sampai kepada hasil yang fundamental atau esensial. Yang ketiga adalah sistematis. Arti dari sistematis yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Filsafat abad modern pada pokoknya ada 3 aliran. Yang pertama, aliran rasionalisme dengan tokohnya René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 Masehi. Dan yang kedua, aliran empirisme dengan tokohnya Francis Bacon pada tahun 1210 sampai 1292 Masehi. Dan yang ketiga, aliran kritisisme dengan tokohnya Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 Masehi.